Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah, Masya Allah, pagi hari ini saya senang sekali. Jamaah juga pastinya senang sekali ketemu lagi, Masya Allah, sama guru-guru kita yang sangat kita cintai. Kita akan belajar banyak pagi hari ini jamaah. Tapi untuk yang pertama jamaah, aku ada tayangan yang harus aku kasih lihat untuk jamaah. Tayangan ini adalah kecelakaan di Cibubur. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya Allah, melihat tayangan barusannya akhirnya kita tuh harus sadar gitu. Kalau kita tidak akan pernah bisa lari dari yang namanya ajal atau kematian ya. Kapanpun, dimanapun, siapapun tidak akan pernah lari dari itu. Mungkin pada hari ini kita harus belajar, kita harus introspeksi diri jamaah yang ada di rumah. Apakah tabungan kita untuk di hari akhir sudah siap semuanya? Kita akan belajar pagi hari ini jamaah. Tema kita adalah ternyata maut sedekat itu. Maut sedekat itu. Dekat ternyata ya Ustadz Maulana, ya Allah. Kita belajar banyak pagi hari ini supaya kita bisa mempersiapkan itu semua ya Pak Kiai ya. Nah makanya dari itu Pak Kiai, jamaah yang ada di rumah, untuk yang pertama aku harus bertanya mengenai ini. Pasti jamaah juga pernah dengar ini, pernah belajar mengenai ini. Pak Kiai, ada yang bilang ya, apakah dalam Islam ini setiap manusia dilindungin ya, atau di dekat kita itu ada malaikat penjaga gitu. Tapi ada juga di dekat kita selalu bersiap yang namanya malaikat maut. Pak Kiai. Iya. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Baik Kak Sony, Pak Kiai Maulana, juga Kiai Syam. Baik Kak Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Agus Dermawan cukup prihatin dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah terjadi peristiwa maut yang sangat-sangat Masya Allah, dan saya yakin mereka yang wafat 10 orang ya, semua menjadi ahli surga. Amin ya Allah. Dan di sini adalah kematian, sebelumnya bahwa manusia itu dijaga, Kak Sony, dengan malaikat-malaikat yang hafazah. Tentunya mereka semua yang betul-betul beriman, bertakwa, berakhlak, beribadah, dijaga. Tapi samping dijaga itu ada malaikat maut yang memang mendampingi manusia. Dan manusia itu meninggal dunia bukan karena Allah saja, bukan karena malaikat maut saja, karena diri manusia itu sendiri. Jadi bahwa musibah itu datang kepada umat manusia itu adalah karena manusia sendiri yang dikatakan man purposes, God disposes. Bahwa manusia punya rencana dan Allah yang menentukan. Justru kalau orang yang berakal nih, orang yang cerdas otaknya adalah orang yang selalu aktsaruhum min dzikrul maut. Yang dikatakan orang yang banyak ingat kepada kematian. Lil mauti dzikra. Jadi orang yang selalu ingat kematian. Bahwa mati itu, maaf ya, bukan kita mencari mati. Bukan kita untuk mati hidup ini. Hidup ini adalah untuk mencari keberkahan, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat bahwa kematian itu adalah ternyata musibah yang terjadi, Masya Allah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was thamarat wa basyiril sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan saya yakin, ingat, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Mereka semua boleh dikubur, jasad boleh dikubur karena udah mati. Tapi ingat, bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Mereka semua tentunya, merinding saya, masih hidup di sisi Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala. Percayalah bahwa dia ruhnya, jangan dikira bahwa manusia udah mati. Mereka mati
bal ahya, akan tapi dia masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa. Mari sama-sama kita tata, kita arrange jiwa raga kita untuk menjadi manusia yang paripurna, lahiriah baik, batiniah baik untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya let's bygone be bygone, yang sudah berlalu biarlah berlalu, tapi don't wait until tomorrow what you can do today. Ingat, hari esok kita datang untuk pergi. Masya Allah, makanya sambil bersiap itu sambil mempersiapkan amal ibadah yang Pak Kiai bilang ya. Iya. Ya Allah, untuk mencari keberkahan hidup kita juga gitu ya Pak Kiai. Bahwa kita selalu berbuat kebaikan-kebaikan, kematian gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Iya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Masya Allah, kematian tidak ada yang tahu jamaah di rumah, Iya. makanya kita harus mempersiapkan itu. Terima kasih Betul Pak sekali, Kak Kiai, Sony. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah bicara mengenai maut. Ada lagi yang harus aku tanya sama Ustadz Maulana kali ini. Iya. Ustadz, benar gak sih Rasulullah itu kayak menggambarkan maut itu ibarat apa ya? Garis panjang Iya. yang ada di sebuah kotak. Iya. Itu maksudnya apa? Aku bingung Ustadz Maksudnya Maulana. apa? Ya, Baik, mohon penjelasannya Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Izin Pak Yai dan Sasam. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah menciptakan hidup dan mati untuk mengetahui siapa yang terbaik amalnya. Dan ini tercantum dalam Al-Quran surah Al-Mulk. Di awal surah, Masya Allah tabarakallah, kita diajarkan bagaimana untuk bisa menjadikan kematian ini adalah untuk jadi penilaian. Innamal a'malu bil khawatim, tergantung dari akhirnya. Nah tadi ditanyain oleh Mas Sony, kenapa Rasulullah menggambarkan kotak terus ada garis panjang, itu maksudnya apa? Izin kertasnya dong, satu lembar aja. Ya. Apa itu ya artinya? Ya. Ini anggap ini kotak, Kotaknya, silakan Mas iya. Sony dipegang. Ya boleh aku pegang Rasulullah menggambarkan satu Ya. kotak, ini adalah manusia. Ya. Dengan batasan. Ya. Batasan waktunya, batasan umurnya, batasan segala-galanya. Kemudian Rasulullah menggaris garis ini ada kebaikan, ada perjalanan dan sebagainya. Kemudian Rasulullah digaris melewati garis, jadi ditarik garis yang melewati kotak. Apa maksudnya? Rasulullah menggambarkan, bahkan di kitab-kitab itu kalau kita buka kitab ya, itu dibuatin kotak-kotak seperti ini juga supaya kita lebih paham. Ternyata maksudnya angan-angan manusia, keinginan manusia membatasi daripada batasannya. Oh, oke. Ini yang membatasi angan-angan manusia di kotak ini gitu ya. Inilah karena ajal kita kan dibatasi. Ya, dibatasi. Nah, makanya kita dibatasi, ajal artinya batas. Kemudian maka digaris panjang melewati itu, inilah angan-angan manusia. Artinya manusia itu melewati daripada targetnya. Jadi kan jadi semacam itu gambaran. Ya. Jadi ketika manusia itu harus sadar bahwa kehidupan ini ada batasannya, ada akhirnya. Jadi pun kalau kita punya rencana, ada namanya rencana jangka pendek, ada rencana jangka panjang. Nah ini kita butuh namanya amal jariah. Perbuatan ada ilmu, ada kebaikan yang berlangsung terus pahalanya. Maka kotak sebagai batasan manusia, angan-angan yang jadi garisnya itu, maka bagaimana kita bisa hidup untuk menata diri kita. Bahwa ternyata ada batasnya. Jadi kalau misalkan saya, ya taruhlah insya Allah umur saya 120 lah ya. Amin ya Allah, amin. Ya Allah. Amin. Dalam sehat afiat. Sehat 120, semua. Berarti masih ada 70 tahun ya. Betul 70 Kayak tahun. apa ya? Jadi kita tidak apa-apa. Makanya kalau engkau beribadah, bayangkan engkau akan mati esok. Tapi kalau kau mengurus dunia, bayangkan engkau akan hidup untuk selama-lamanya. Memang begitu seakan-akan, jadi nanti anak-anak kita generasi berikutnya yang melanjutkan. Oh gitu, baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana. Ya Allah. Aduh, Ingat- aku agak pusing ya Pak. Gimana? Ingat mati. Ingat mati gitu ya. Kalau ingat mati itu memang nggak bisa ditolerir Ya, lagi justru gitu. orang yang cerdas itu yang ingat mati. Ya, itu. Oh gitu ya? Iya. Iya.
Kalau gini, kalau orang betul Pak Yai. Iya. Jadi kalau kita mau berangkat besok, Iya. jadi kita sudah persiapan prepare kan. Iya. Tapi kalau ada orang prepare untuk kedepannya itu lebih cerdas. Iya, Masya Allah. Biasanya mereka yang memang mempersiapkan segala sesuatu yang memang hebat ya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Terima kasih Baik, guru-guruku baik. untuk penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Jamaah pernah mendengar Kak kalau ternyata maut itu nggak selalu mengenai kematian saja. Coba kita tanya sama Ustadz Syam. Ada makna lain aja. Katanya ada 5 makna lain selain kematian Ustadz Syam. Baik. Mohon penjelasannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim tabik guruku. Tahun depan, Jamaah tahun depan. Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu luruskan sedikit karena biasanya orang Indonesia agak sensitif kalau kita bilang mati. Ya biasanya jangan bilang mati dong. Emang binatang mati, manusia nih bilangnya meninggal dunia dong. Gitu. Padahal bahasa Al-Qur'an ya mati gitu ya. Maut, mati. Namun ternyata di dalam Al-Qur'an al-maut, kata al-maut itu digunakan di redaksi beberapa ayat yang tidak semuanya menggambarkan antara perpisahan alam dunia menuju ke alam barzakh. Contoh misalnya yang pertama, maut itu berarti matinya makhluk hidup. Ini yang kita maknai secara umum biasanya. Matinya makhluk hidup seperti manusia, binatang, tumbuhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy." ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan daripada alam barzakh atau dari kuburmu. Surah Ar-Rum ayat 19. Ayat ini menggambarkan bahwa al-maut berarti kematian makhluk hidup. Yang kedua, al-maut juga berarti hilangnya perasaan. Jadi bukan hanya hilangnya nyawa tapi juga mati rasa gitu. Jadi dalam Al-Qur'an disebutkan di surah Maryam, فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. Maryam ketika ia merasakan sakitnya daripada melahirkan, bersandar di pangkal pohon kurma, lalu ia mengatakan, ya laitani mittu qabla hadza. Betapa seandainya aku mati aja sebelum ini. Maksudnya mati rasa dulu supaya tidak terlalu sakit dia rasakan. Dan aku menjadi orang yang tidak diperhatikan dan tidak dilupakan. Surah Maryam ayat 23. Yang ketiga, al-maut dalam Al-Quran juga berarti hilangnya akal. Jadi kalau tadi hilangnya nyawa, hilangnya perasaan, sekarang hilangnya akal. Dalam Al-Quran disebutkan, ba'dana qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa ad-du'a idza wallaw mudbirin. Sungguh kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar. Jadi orang mati itu tidak bisa lagi hilang lagi akalnya, tidak bisa juga mendengar, menjadikan orang-orang ini orang yang tuli daripada panggilan apabila mereka telah berpaling membelakang. Maksudnya mereka telah berpaling dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala, sudah dianggap kehilangan daripada atau mati disebut akalnya tadi. Karena tidak bisa lagi berpikir secara jernih. Kemudian yang keempat dalam Al-Qur'an disebutkan makna maut itu berarti kesedihan. Jadi ternyata maut itu bukan hanya mati tapi sedih, khawatir, ketakutan itu makna maut. Di dalam Al-Quran disebutkan ketika orang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wa ya'tihil maut, dan datang maut kepada mereka. Ini kan udah mati, kan udah dalam neraka gitu. Wa ya'tihil maut, masa mati lagi? Enggak mati lagi. Tapi yang disebutkan adalah khawatir, bertambah kesedihannya. Kenapa? Karena ternyata wa min waraihi adzabun ghalidh. Ada azab yang lebih berat lagi yang akan mendatanginya. Kemudian yang terakhir, al-maut di dalam Al-Quran juga disebutkan sebagai tidur. Ya, sebagaimana baginda Nabi SAW juga menyampaikan bahwa tidur itu adalah mati kecil, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wan-nahar. Berarti wafat atau al-maut dalam Al-Qur'an juga disebutkan sebagai tidur. Wallahu taala alam. Jadi ada beberapa makna, namun semuanya berpacu bahwasanya ada kematian bagi yang hidup. Gitu. Oh, baik, Masya Allah. Hati itu awalnya hidup bisa mati. Iya, benar. Akal itu
awalnya hidup bisa Bisa mati. mati. Gitu. Manusia hidup bisa mati. Iya, bernyawa mati. Terima kasih Allah Ustadz Ta'ala. Syam. Siap. Ngomongin masalah kematian suka bikin takut abisnya mau nanya lagi jadi deg-degan. Aduh. Tapi Kak Sony kalau mau nanya biar nggak takut jangan lupa baca auzubillahiminasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim biar nggak takut. Bismillahirrahmanirrahim. Gini loh Pak Kiai, Ya. kalau misalnya kita ada yang namanya mati mendadak gitu Ya. ya, ini aku nanya ya, apakah itu merupakan suatu keringanan gitu ya dari Allah Betul ya? sekali keringanan dan rahmat Allah. Hah? Rahmat Allah bahwa dia tidak diberi satu kecoh sama Allah, nggak diberi kesulitan. Udah siap jadinya begitu. Aku sih belum siap. Udah siap belum? Belum. Maksud saya siap materi ini. Oh, bikin deg-degan ya. Ya udah, nanti mau dibahas ya Baik. setelah ini ya. Baik, Kalau gitu baik. jamaah juga siap-siap bareng aku ya nanti dijawab sama Pak Kiai ya. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Subhan